Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang terhormat Bapak Penguji Ujian PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Perkenalkan, saya Muhammad Mughafar, SAI MPD. Saya guru mapel fikih di MTS Al-Falahiyah Banjarsari, Kecamatan Trojok, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG transformasi dalam jabatan 2025 batch 1 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan 2025 dengan mengambil materi pokok toharo ataupun bersuci dalam pembelajaran kedua. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya kegiatan saya agar lebih baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah. Semoga semua sehat walafiat rumah. Amin. Kita berdoa. Belum. Berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya sudah siap belajar? Siap untuk belajar? Semangat? Ya, nanti saya nanti yang bisa hadir ya. Aldi Hadir. Reza Afzal Arif. Nanti kita lanjutkan pada materi yang kemarin ya, tentang toharo. Tapi sebelum itu ya, dalam kita belajar harus lebih semangat untuk mencari ilmu, itu harus kita tingkatkan ya. Karena apa? Karena generasi muda sekarang adalah nanti yang menjadi tolak ukur di masa depan bangsa tersebut ya. Jadi kalian sekarang di tahun ini nanti akan menjadi tolak ukur di tahun 10 tahun depannya untuk bangsa Indonesia. Jadi itu semangat untuk belajar harus lebih giat ya, dalam mencari ilmu tersebut ya. Maka di dalam materi pada pertemuan hari ini yaitu tentang toharo yang kedua. Maka sebelum itu mau tanyakan, saya tanyakan yang bab kemarin sudah saya sampaikan tentang apa? Bab 1, pengertian tentang toharo. Masih ingat? Alhamdulillah. Belajar harus diingat-ingat ya. Sangat dianjurkan kita harus bersih dan suci sebelum melaksanakan ibadah ya. Makanya arti dari toharo sendiri suci bersih. Tadi sudah Pondok sampaikan, nek suci itu sudah mesti bersih kadang bisa belum suci. Contoh apa?
Contoh pakaian dari pabrik itu sebenarnya bersih ya, bersih, tapi kadang itu belum suci karena apa? Dari bahan-bahannya yang dibuang. Tuh, makanya yang lebih baik ketika beli pakaian baru itu harus dicuci dulu, dicuci dengan atau kita sucikan dulu. Ya, biasanya apa? Biasanya kan iman, terus ada cara suci. Tapi harus itu, kenapa? Kita tidak tahu cara membuangnya, kita tidak tahu akhirnya ya. Ya. Terus yang dalam istilah menghilangkan hadas dan najis. Ya. Jadi bersuci itu bisa menghilangkan hadas dan najis. Selain itu halal dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Ya. Ini tambahan, ya, tambahan yang paling diperbolehkan karena di dalam toharo, di dalam sesuci itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kenapa kita dianjurkan harus toharo, harus bersih, suci? Karena ini dalilnya yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Berapa kata? 22 ya. 222 ya. Untuk hadisnya ini diriwayatkan oleh siapa? Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini yang perhatikan. Ini dasar ataupun dalil kenapa seorang muslim harus dianjurkan untuk bersuci dan bersuci. Karena kalau kita ibadah tidak akan bisa bersih, tidak akan diterima, tidak akan sah ketika kita tidak apa? Tidak bersuci dulu. Dalam artian ini adalah dan pahamnya dalam memberikan atau menerangkan materi hal ini. Kita masuk pada inti ya, inti dalam pembelajaran. Jadi nah, yang kemarin, sekarang pertemuan yang kedua ini kita masuk dalam macam-macam toharo. Ya. Pentingnya toharo dalam kehidupan. Ya, kenapa kita sebagai orang Muslim harus apa? Kenapa Mas Galang? Kenapa kita harus bersuci? Kenapa Mas Galang? Itu kan di bukunya kan ada. Apa pertama? Karena menjadi syarat sahnya ibadah, ya, seperti sholat, tawaf, ya, itu pentingnya. Ya. Makanya kita wajib harus melaksanakan toharo, wudhu, suci itu karena sebagai syarat sah ibadah. Ini ketika kita wudhunya tidak baik maka ibadahnya juga tidak baik ataupun tidak sah. Yang kedua, nomor 2, menjaga kesehatan dan kebersihan. Kita insya Allah kalau sering bersuci, sering bersih, kita hidupnya bersih akan dijaga kesehatan. Ya. Yang ketiga, nomor 1. Meningkatkan kesadaran spiritual. Ya. Kita tahu ya diri kita itu sering melaksanakan kesalahan, banyak dosa. Ya. Kita Bismillah dengan itu nanti akan dibentukkan dosa-dosa kecil di kita. Ya. Ya. Ya, sebelum guru menunjukkan mengakhiri ya untuk dalam pertemuan ini ya, tentu
pentingnya di dalam toharo ataupun ibadah kita harus sering-sering mempelajari tentang bab toharo, bab suci. Diperhatikan betul, terutama niatnya, ya, niat dan prakteknya yang penting. Ya, banyak yang tahu, tapi prakteknya kadang itu disepelekan. Terutama apa? Ketika wudhu itu jangan tergesa-gesa. Wudhu itu harus kita laksanakan dengan tenang, laksanakan dengan santai, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita wudhu tergesa-gesa, akan menjadi wudhu kita semrawut. Wudhu kita itu akan menjadi wudhu yang tidak sah. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat wudhunya di dalam wudhu. Hukumnya wudhu tidak terpenuhi. Ya, itu ya. Nah, yang terakhir ini ada kuis tentang materi tadi. Ya. Yang pertama, apa arti dari toharo menurut bahasa? Coba dijawab Mbak Mia. Ya Mia. Berarti apa itu? C. Salah betul. Salah betul. Pengertian toharo. Toharo secara bahasa bersih atau suci. Toharo secara istilah menghilangkan hadas dan najis agar layak melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan lain-lain. Terima kasih. Ya, kelompok dua, yuk. Kita nolak. Mana masuk, maju. Hukum wudhu ada 7, yaitu niat, membasuh wajah, mencuci tangan, bersiku, mengusap kepala, mengusap sebagian telinga, membasuh kaki, dan lain. Dan syarat wudhu ada 5, yaitu Islam, halal, mumayyiz, menggunakan air yang suci, mensucikan, tidak ada yang menghalalkan air. Ya, ayo Salwi. Enggak apa tiga itu sebutkan. Pakai mana satu? Ya, tinggal satu. Ini. Ini bisa apa macam macam-macam. Macam-macam najis atau boleh ke dua apa tiga Khafafah. apa tiga atau No, kebalik satu mukhafafah, satu apa dua mentawa, apa tiga. boleh ke Oke, terima kasih ya. Kemudian tiga kelompok yang ya, yang terakhir ya, kesimpulan dari materi tadi yang paling pokok satu, toharo adalah fondasi ibadah. Ya, namanya fondasi harus kuat, harus kita kuatkan. Ya, harus kita kuatkan di dalam apa namanya, dalam melaksanakan toharo tersebut. Ya, karena menjadi syarat sahnya ibadah. Yang kedua, wajib memahami dan mempraktekkan dengan benar. Itu tadi sudah sampaikan, ya, harus betul-betul kita memahami tentang toharo dan prakteknya, ya. Nah, karena apa? Sebagai rujukan utama adalah hadisnya Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari adalah dari iman. Nah, oke. Masalah apa masalah? Arif, apa coba baca? Artinya masalah apa? Itu mungkin baca. Nah, itu salah satu yang kita memperhatikan dan fokus, ya. Jangan lagi
tidak baik ya. Oke ya. Selanjutnya kita evaluasi dalam belajar tadi apa? Seperti tadi ya, tidak fokus main sendiri itu satu, kenapa? Mengganggu temannya ya, jelas. Yang kedua, kita tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Tinggal baca saja masih bingung, itu karena tidak fokus ya. Itu ya. Nah, selanjutnya dari materi tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, itu dipelajari, dipraktekkan nanti di rumah ya, dipelajari lagi agar nanti lebih paham dalam memahami tentang materi Quran ya. Yang terakhir ya, besok pertemuan selanjutnya kita sudah masuk bab lain ataupun bab yang dinamakan sholat jamaah. Bersama kenapa harus jamaah? Kita itu kalau sholat sendiri pahalanya cuma 1, kalau jamaah 22 derajat. Itu kan sebelum pertemuan nanti besok kita harus bisa membaca tentang sholat jamaah. Oke, dan itu yang bisa kita sampaikan. Apa yang terjadi pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan nanti kalian dalam belajar juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kalian pelajari baik di sekolah maupun ngaji menjadikan ilmu yang manfaat di dunia maupun akhir. Amin. Ya, kita tutup bersama-sama dengan berdoa ya. Yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalian zakat dari anak yang soleh solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.